Apa kabar pemirsa, berjumpa lagi di Suara Parlemen Petang bersama saya Anggun Oktarini dan rekan saya Didi Ramadan. Dan tentunya kami sudah menyiapkan beragam informasi terkait dinamika juga kegiatan dari anggota parlemen di DPR RI Senayan Jakarta. Dan tepat di Jumat 10 Januari ini kita sudah mempersiapkan satu tema utama mengenai tajuk selama sepekan. Ya, kita akan membahas tajuk selama sepekan yang sudah dibahas sebelumnya di Suara Parlemen pagi sebelumnya. Dan kita akan membahas tajuk selama sepekan di segmen utama nanti. Namun sebelum itu kita akan menyaksikan dulu apa saja yang menjadi headline media online yang terbit pada hari ini, pemirsa. Ya, kita awal dengan harian media online Kompas. Di sini Kompas.com membahas Hasto Kristianto sebut proses PAW di PDIP tak bisa dinegosiasi. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan proses pergantian antar waktu atau PAW di partainya tak bisa dinegosiasikan. Hal itu disampaikan Hasto menanggapi OTT KPK terkait proses PAW anggota legislatif dari PDIP. Hasto mengatakan PAW dilakukan merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Karenanya, kata Hasto, proses PAW tidak bisa dilakukan jika tidak sesuai ketentuan dua undang-undang tersebut. Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Wahyu Setiawan dijadikan tersangka lewat OTT KPK karena diduga menerima suap setelah berjanji untuk menetapkan caleg PDIP Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih melalui mekanisme PAW. PAW dilakukan karena Nazarudin Kimas yang merupakan caleg terpilih meninggal dunia. PDIP mengajukan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI melalui mekanisme PAW, tapi KPU menetapkan Rizky Aprilia yang mendapatkan suara terbanyak setelah Nazarudin Kimas. KPK menyebutkan Wahyu telah menerima uang senilai 600 juta rupiah dari Harun dan sumber dana lainnya yang belum diketahui identitasnya. Kalau misalnya memang kita melihat proses demokrasi yang terjadi seperti ini, bahwa ada bisa dimonominalkan dalam bentuk angka, ini memang sepertinya harus ditindaklanjuti dan yang dilakukan oleh PDIP ini sudah cukup benar dan mungkin bisa segera diselesaikan. Dan pemirsa, kita beralih ke berita berikutnya dari Merdeka.com, di mana tim KPK sempat ditahan di PT IKA. Begini penjelasan dari Polri. Tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sempat tertahan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, bahkan tim KPK dites urin. Beredar kabar tim KPK saat itu ingin menangkap Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait kasus suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Di sini Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Argo Yuwono mengatakan bahwa beberapa orang mendatangi PT IKA pada Rabu 8 Januari 2019 dan saat itu petugas menjalani prosedur yang ada dan diperiksa. Argo menerangkan pihak penjagaan tak menemukan kartu tanda kepolisian maupun tanda pengenal dari PT IKA. Belakangan diketahui mereka adalah tim KPK, kedatangannya hendak salat di masjid yang berada di lingkungan PT IKA. Argo juga menepis isu yang berkembang bahwa kehadiran tim KPK di PT IKA disebut-sebut untuk menjemput Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Ya, Merdeka.com ini membahas sama dengan hal di Kompas.com tadi, dan kita akan beralih ke berita selanjutnya. Pemirsa, dari CNN.com, di sini Erick Thohir sudah kantongi nama direksi baru Garuda. Menteri BUMN Erick Thohir mengaku telah mengantongi nama direksi baru PT Garuda Indonesia (TBK), namun menyebut belum bisa membuka siapa nama-nama direksi baru tersebut. Erick mengungkap nama-nama baru tersebut baru akan dibuka dalam rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPS LB Garuda pekan depan. Selain Garuda Indonesia, Erick sudah merombak sebagian jajaran direksi dan komisaris BUMN serta kementerian. Ia melakukan perombakan dilakukan karena adanya ketimpangan profit yang dihasilkan oleh BUMN. Kita berharap tentunya dengan sepak terjang yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir selaku Menteri BUMN dapat membersihkan BUMN dan juga bisa menciptakan profit yang seharusnya sudah didapatkan oleh banyak sekali BUMN di Indonesia tentunya. Betul sekali tadi. Pemirsa, nanti kita akan kembali lagi untuk membahas tajuk selama sepekan yang akan diawali dengan edisi Senin 6 Januari 2020, klaim historis Cina di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Selengkapnya sesaat lagi.
Cina mengklaim Laut Indonesia. Cina menolak protes Indonesia yang menuding kapal ikan Tiongkok sempat masuk perairan Natuna Kepulauan Riau secara ilegal baru-baru ini. Karena Cina memiliki kedaulatan di wilayah Laut Cina Selatan dekat perairan Natuna, Kepulauan Riau. Sehingga kapal-kapalnya boleh berlayar dengan bebas di kawasan tersebut. Cina memiliki kedaulatan atas Kepulauan Nansa dan memiliki hak berdaulat dan yurisdiksi atas perairan dekat dengan Kepulauan Nansa yang terletak di Laut Cina Selatan, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Geng Shuang, pada Selasa 31 Desember 2019. Selain itu, Geng Shuang menegaskan Cina juga memiliki hak historis di Laut Cina Selatan. Menurutnya, nelayan-nelayan Cina telah lama melaut dan mencari ikan di perairan itu dan sekitar Kepulauan Nansa, yang menurut Indonesia masih merupakan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Sehingga bagi Geng Shuang, kapal yang berlayar di kawasan itu adalah kapal penjaga pantai Cina yang tengah melakukan patroli rutin. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia telah melayangkan protes kepada Cina dengan memanggil duta besarnya di Jakarta pada awal pekan ini melalui pernyataannya pada Rabu tanggal 1 Januari 2020. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menolak klaim unilateral Cina tersebut. Indonesia juga menolak istilah relevant waters yang diklaim oleh RRT karena istilah ini tidak dikenal dan tidak sesuai dengan UNCLOS 1982. Meski berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan, Indonesia tidak memiliki sengketa wilayah dengan Cina di perairan tersebut. Namun, Indonesia merupakan salah satu negara yang mendukung Kode Etik Laut Cina Selatan segera diterapkan. Kode etik dibentuk sebagai pedoman negara-negara bertindak di perairan kaya sumber daya alam tersebut demi mencegah konflik. Pertanyaannya, bisakah kode etik mengalahkan ego Cina untuk menguasai Laut Cina Selatan? Ya, masih di Suara Parlemen, kali ini kita membahas tentang tajuk di edisi Senin 6 Januari 2020 mengenai klaim historis Cina di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Indonesia menolak tegas Cina yang mengklaim memiliki kedaulatan atas perairan dekat Kepulauan Nansa, Laut Cina Selatan, yang berbatasan langsung dengan Laut Natuna, Kepulauan Riau, dan jumpa persnya di Beijing pada Selasa 31 Desember 2019 lalu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Geng Shuang, menegaskan bahwa pihaknya memiliki kedaulatan di wilayah Laut Cina Selatan dekat perairan Natuna, Kepulauan Riau, sehingga kapal-kapal Cina boleh berlayar dengan bebas di kawasan tersebut. Geng Shuang menegaskan bahwa Cina juga memiliki hak histori di Laut Cina Selatan yang menurutnya nelayan-nelayan Cina telah lama melaut dan mencari ikan di perairan itu dan sekitar Kepulauan Nansa, yang menurut Indonesia masih merupakan zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia. Melalui pernyataan resminya pada Rabu 1 Januari 2020 lalu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menuturkan bahwa wilayah yang diklaim Cina itu masih masuk ke dalam zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia. Lalu ya, di sini kalau kita lihat sebetulnya terkait dengan pernyataan dari Kementerian Luar Negeri yang menentukan bahwa wilayah yang diklaim Cina itu masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia itu memang benar, karena kalau kita lihat dari menurut peraturan yang dibuat oleh UNCLOS atau sebuah persatuan PBB yang mengatur terkait dengan hukum-hukum laut, dan ini sebetulnya memang masih masuk ZEE Indonesia. Namun Cina memang sudah seperti biasa, sudah ini permasalahan seperti ini sudah berakar dari tahun 80-an 90-an, yang di tahun 94 pun pernah nelayan-nelayan Indonesia harus berhadapan dengan nelayan China yang saat itu juga dikawal oleh Coast Guard, oleh pasukan Cina. Dan ini sampai sekarang juga kemarin ada
tanggapan dari nelayan-nelayan yang akhirnya mereka merasa kecewa begitu. Karena selama 2017, 2018 itu sudah mulai menurun, namun di awal tahun 2019 hingga awal tahun 2020 ini mulai banyak kembali nelayan-nelayan baik dari Vietnam dan juga dari Cina yang mulai kembali menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia. Ya, mungkin di sini harus lebih jelas antara kesepakatan dari Indonesia dan Cina sendiri mengenai garis yang jelas terkait dengan perairan di kelautan Indonesia sendiri. Dan beruntungnya kemarin setelah Presiden Joko Widodo hadir di Kelautan Natuna, dan akhirnya Cina dapat menerima sinyal itu sebagai sinyal kuat bahwa Indonesia tegas untuk bisa membela kedaulatan daerah Indonesia ya. Pemirsa, nanti kita akan kembali lagi untuk membahas tajuk edisi Selasa 7 Januari 2020 kemarin terkait dengan Amerika versus Iran, picu Perang Dunia Ketiga. Selengkapnya sesaat lagi. Akankah terjadi Perang Dunia Ketiga? Tensi geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran memanas karena Amerika Serikat dikabarkan telah menembak mati petinggi pasukan militer Iran. Eskalasi tersebut menandai semakin terpecahnya Amerika Serikat dengan Iran. Jenderal Qasim Soleimani yang merupakan pemimpin dari Quds Force selaku satuan pasukan khusus yang dimiliki Revolutionary Guards atau salah satu bagian dari pasukan bersenjata Iran, dikabarkan tewas dalam serangan udara yang diluncurkan oleh Amerika Serikat di Baghdad. Serangan udara yang diluncurkan oleh Amerika Serikat terjadi di dekat Bandara Internasional Baghdad. Pentagon telah mengonfirmasi tewasnya Soleimani dalam sebuah serangan yang diluncurkan Amerika Serikat menggunakan drone. Serangan udara yang diluncurkan oleh Amerika Serikat di Baghdad merupakan eskalasi yang semakin panas dalam beberapa waktu terakhir. Sebelumnya, seorang kontraktor asal Amerika Serikat diketahui tewas dalam serangan roket di markas militer Irak di Kirkuk. Pembunuhan tersebut kemudian direspon Amerika Serikat dengan menyerang pasukan militer yang dibackingi Iran di Irak. Selepas itu, kedutaan besar Amerika Serikat di Irak diserang oleh Kataib Hezbollah, kelompok milisi yang dibackingi oleh Iran. Jika ditarik lebih jauh, tensi Amerika Serikat dan Iran sudah panas sejak tahun 2008 silam, kala Amerika Serikat menarik diri dari kesepakatan internasional yang bertujuan untuk membatasi ruang gerak Iran dalam mengembangkan senjata nuklir. Sejak awal menjadi presiden, Trump sebenarnya selalu menunjukkan keengganannya dalam berperang melawan negara Timur Tengah. Pasalnya, biasanya yang harus dikeluarkan untuk berperang memang tidak murah. Namun serangkaian eskalasi tensi geopolitik antara negeri Paman Sam dan Iran dikhawatirkan akan membuat kesabaran Trump habis. Pada akhirnya, memang potensi perang antara Amerika Serikat dan Iran tak bisa dikesampingkan. Pemirsa, serangan udara Amerika Serikat di Irak menewaskan Komandan Garda Revolusi Iran Mayor Jenderal Qasim Soleimani yang biasa dikenal dengan Komandan Pasukan Quds. Serangan itu benar-benar diakui oleh Amerika Serikat atas perintah Presiden Donald Trump guna melindungi personel Amerika Serikat di luar negeri, seperti yang disampaikan oleh pihak Pentagon setelah kejadian. Pihak Iran tak tinggal diam, mereka mengancam akan melakukan pembalasan. Amerika Serikat juga melalui Presiden Trump secara terbuka sudah membidik 52 lokasi di Iran bila Iran melakukan serangan balasan. Jika perintah evakuasi sudah diberikan kepada KBRI Teheran, maka para WNI di Iran diimbau untuk mengikuti saran yang diberikan, terutama terkait tempat penampungan sementara serta jalur evakuasi yang harus ditempuh. Seluruh WNI juga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga komunikasi dengan sesama masyarakat dan diaspora Indonesia di Iran. Hal ini justru diperkirakan akan mengganggu perekonomian global yang belakangan mulai stabil. Padahal sebelumnya, perjanjian perdagangan tentatif antara Amerika Serikat dan China telah mendukung bahwa ekspektasi pertumbuhan global akan mulai pulih tahun ini. Dampaknya langsung terasa, yakni harga minyak mentah berjangka Amerika Serikat melesat 3% menjadi 63,05 US dollar per barel, dan bursa saham Amerika Serikat Wall Street yang ikut rontok pada Jumat 3 Januari 2020 lalu.
Ini kalau kita membahas terkait dengan bagaimana sebetulnya kemarin Iran juga telah melakukan serangan balasan ke pangkalan militer Amerika di Irak. Namun ternyata Amerika Serikat secara mengejutkan melalui Presiden Donald Trump telah menyampaikan tidak akan membalas serangan tersebut, namun akan memberikan hukuman secara ekonomi, hukuman secara ekonomi kepada dan juga kepada Iran terkait dengan bagaimana mereka untuk bisa meredam pembangunan nuklir mereka sendiri ya. Dan di sini Donald Trump sendiri melakukan serangkaian pidato dan di dalamnya mungkin dinyatakan bahwa tidak akan ada yang namanya permusuhan antara kedua belah pihak. Dan juga kita berharap juga para WNI yang berada di Iran dan juga Irak sekitarnya dapat bisa berhati-hati di sana ya, karena apabila memang terjadi serangan dari Amerika Serikat, terjadi serangan susulan, ini dapat segera melakukan evakuasi ke tempat yang sudah ditentukan ya, Bud ya. Pemirsa, nanti kami akan kembali lagi untuk membahas tajuk sepekan edisi Rabu 8 Januari 2020 kemarin terkait dengan skandal Jiwasraya salah siapa. Selengkapnya sesaat lagi. Nasib Jiwasraya di tangan Pansus. Di ujung Desember, kita dikejutkan dengan kasus Jiwasraya. Jaksa Agung menyatakan bahwa kasus Jiwasraya ini berpotensi merugikan negara sebanyak 13,7 triliun rupiah yang jumlahnya mungkin bertambah. Ada 10 pengurus Jiwasraya yang menjadi calon tersangka dalam kasus ini. Kasus ini tentu menarik, mengingat angkanya yang sangat fantastis yang melampaui skandal Senturi tempo hari. Kasus ini terjadi di tahun di mana kondisi ekonomi sedang kacau, dengan utang negara bertambah sedemikian rupa. Di tahun 2020, kasus ini menjadi bahasan menarik di Pansus DPR. Ada setidaknya beberapa hal yang perlu dielaborasi dalam urusan ini, yaitu siapa yang bertanggung jawab atas kerugian ini? Apakah hanya internal Jiwasraya saja yang patut dituding bersalah? Berapa besar dan pada pos-pos apa saja kerugian ini terjadi? Apa respon negara terhadap kerugian nasabah ini? Dan apakah kasus seperti ini hanya di Jiwasraya? Siapa saja yang bertanggung jawab atas kerugian ini? Ada 10 pengurus Jiwasraya yang menjadi calon tersangka. Ini perlu dicermati dan sangat mungkin bertambah, karena rasanya tidak mungkin kerugian ini disebabkan hanya oleh internal Jiwasraya. Ibarat bertepuk tangan perlu dua tangan, dua pihak untuk melakukan konspirasi yang merugikan. Oleh karenanya, kita menunggu Jaksa Agung untuk mencari mitra eksternal Jiwasraya yang melakukan transaksi kejahatan ini. Apa yang menyebabkan kerugian ini? Apakah hanya penempatan reksadana yang salah atau ada pos-pos lain yang menyumbang kerugian yang sangat besar? Hal ini perlu dielaborasi, barangkali Kejaksaan Agung dapat bekerja sama dengan BPK untuk melakukan audit investigasi agar terbuka secara terang benderang apa dan siapa yang melakukan kejahatan. Masih di Suara Parlemen dan kali ini kita akan membahas terkait dengan tajuk terbit pada 8 Januari 2020 mengenai skandal Jiwasraya salah siapa. Dan di sini PT Asuransi Jiwasraya yang sedang mengalami kesulitan likuiditas karena kesalahan pengelolaan investasi, dan di sini kerugian besar tersebut salah satunya khususnya penempatan di instrumen saham. Dalam rapat dengan Komisi 6 DPR RI Senin 16 Desember 2019 lalu, Direktur Utama Jiwasraya Heksanan Trisasongko menjabarkan bahwa iming-iming imbalan hasil tinggi yang menimbulkan masalah besar sepanjang tahun 2018. Persero menginvestigasi sebesar 5,7 triliun rupiah atau 22,4% dari aset finansial ke saham. Dan produk JS Plan menunjukkan bahwa gejala masalah pada 2018 hingga akhirnya pada Oktober 2018 manajemen mengumumkan gagalnya bayar klaim JS Plan senilai 802 miliar rupiah. Klaim jatuh tempo tersebut terus membengkak hingga pada akhir 2019
Jumlahnya mencapai 12,4 triliun rupiah. Kondisi keuangan Persero pun kian tertekan, terlihat dari riskan based capital yang menyentuh hingga 802%. Dan di sini Kejaksaan Agung menemukan dugaan adanya tindak pidana korupsi atas kasus gagal bayar Jiwasraya. Kejagung juga menemukan fakta bahwa ada Jiwasraya melakukan investasi di 13 manajer investasi dan mengelola reksadana. Dengan demikian, skandal di perusahaan asuransi plat merah ini kian terbuka dan menyeret pihak-pihak yang ikut serta dalam pengelolaan produk JS Saving Plan yang gagal bayar dengan angka di 12,4 triliun. Ini edisi dari kemarin yang hari Rabu kemarin tanggal 8 Januari 2019 ini membahas terkait dengan Jiwasraya yang gagal bayar terkait dengan bagaimana saving planning yang dibayarkan harusnya kepada para nasabahnya. Dan ini juga tidak hanya untuk Jiwasraya, juga beberapa perusahaan BUMN juga seperti Bumi Putra juga telah dinyatakan pilot, dan ini semoga bisa ditemukan solusi yang akan dibahas bersama pemerintah dan juga DPRD. Semoga permasalahan dapat segera ditemukan solusi dan dapat segera diselesaikan nantinya. Pemirsa, tadi sudah kita bahas kepada Anda 3 headline media online dan juga tajuk selama sepekan yang sudah kami bahas kepada Anda. Dan berakhirlah sudah rangkaian acara Suara Parlemen edisi hari ini. Saya Dede Ramadan dan juga rekan saya Angga Noktarini beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.